Haleluya, shalom teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai informasi terbaru yang disampaikan langsung oleh salah satu penasihat hukum Pak Muhammad KC, yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak, terkait dengan proses hukum ataupun langkah-langkah selanjutnya dalam rangka memperjuangkan keadilan untuk Pak MKC. Nah, kali itu teman-teman, mari kita simak sama-sama secara lengkap supaya nanti kita bisa dapatkan informasi yang lebih baik dan mendetail tentang perjuangan untuk Pak MKC ini mendapatkan keadilan. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, puji Tuhan. Mari kita dengarkan penjelasan langsung dari Pak Simanjuntak. Tuhan memberkati. Langkah hukum tentu ada salurannya, Pak. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa langkah hukum atau upaya hukum yang bisa kita ambil adalah melakukan kasasi. Kasasi itu sifatnya permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung supaya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menunjuk Majelis Hakim Agung, yaitu menunjuk ganjil bisa 3 bisa 5 untuk memeriksa sikap judeks faksi, yaitu hakim pada pengadilan negeri, junto hakim pada pengadilan tinggi, apakah mereka ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sudah benar atau tidak. Kalau tidak benar, maka judeks juris pada Mahkamah Agung mengambil alih untuk memeriksa ulang perkara ini. Sekiranya ditemukan majelis hakim atau judeks faksi pada tingkat pertama dan tingkat banding belum tepat atau melampaui kewenangannya atau keliru menerapkan hukum. Dan menurut saya, judeks faksi itu nyata-nyata keliru dalam menegakkan hukum. Karena kenapa? Karena mereka menggunakan pasal yang dicangkokkan atau pasal yang diadakan oleh jaksa di tengah jalan untuk didakwakan, dituntutkan, dan diadili kepada MKC. Seharusnya mereka menggunakan pasal yang dilaporkan oleh pelapor atau oleh korban pada umumnya. Jadi langkah hukum kami adalah upaya hukum kasasi, yaitu upaya hukum biasa, kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum lainnya adalah bahwa kami telah melaporkan para terduga pelaku penyiksa atau pelaku pengeroyokan itu ke Barreskrim Polri. Walaupun mereka sebutkan bahwa ini perkaranya sudah selesai. Ini MKC sudah minta maaf kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Ini orang logikanya di mana sih? Kok dia yang menyiksa MKC yang minta maaf? Hukum apa itu? Itu kan hukum kezaliman. Kok yang menganiaya dia ada berapa banyak itu di rutan Barreskrim Polri dengan cara dibuka pada malam hari semua sel, bahkan jauh sebelum MKC dimasukkan ke rutan mereka sudah berak di kantong plastik, dan ketika mereka siksa Pak KC, mereka paksa makan tai, dipukuli, diinjak, digebukin, digamparin. Tahu-tahu MKC pula katanya minta maaf. Emangnya siapa sih orang yang di rutan Barreskrim ini? Emang dia dewa? Atau dia Tuhan gitu loh? Sehingga dia berbuat jolim, tapi Pak KC yang minta maaf. Logikanya itu gimana gitu loh? Itu logika orang tidak makan buah dan tidak makan sayur. Nah, oleh karena itulah teman-teman saya itu bercerita, itu ada CCTV yang canggih di situ. Benar, saya periksa memang ada. Dan sangat canggih. Orang bisa terlihat dengan jelas di bawah sana. Bagaimana dia masuk, bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia sampai ke sini, terlihat itu sangat jelas di luar. Orang sembahyang aja direkam oleh CCTV kok. Ketika orang sholat, saya bisa saksikan mereka lagi sholat di ruang CCTV itu. Ketika mereka keluar dipanggil kelihatan. Lalu pertanyaannya, mengapa dari tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 16 September 2021, 16 September itu adalah awal mulanya saya menjadi penasihat hukum MKC. Mereka tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Kenapa harus saya pada tanggal 16 September mengungkap semua peristiwa ini? Nah, itu dia teman-teman, komentar dari Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya berharap ini menjadi satu informasi yang kemudian membuat kita mengerti bagaimana perjuangan dari beliau bersama dengan tim kuasa hukum dan juga keluarganya Pak MKC ataupun Pak MKC secara lebih khusus. Ya, memang ini sangat menarik sekali teman-teman, karena pembahasan mengenai kasusnya Pak MKC ini mulai dari awal sampai hingga hari ini
Ini intensif sekali dibahas di media sosial. Ada beberapa komentar tadi Pak Kamarudin ini mengenai kondisi di sana, ya biarkanlah itu teman-teman. Tapi pada kesempatan ini saya lebih fokus tertarik membahas mengenai bagaimana mereka nantinya ini akan memperjuangkan PMKC dengan mengajukan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung. Ya, harapan kita semua supaya rancangan-rancangan segala persiapan yang diupayakan untuk mengajukan kasasi ini bisa berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan tentu saja berasaskan pada keadilan dan kebenaran. Itulah yang kita harapkan dalam situasi yang demikian. Karena itu teman-teman sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentu kita patutlah mendukung ini dalam doa, ya. Mendukung hal ini dalam doa supaya pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan memang ya beliau juga tadi sedikit berbicara mengenai banding yang sudah diajukan beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Tinggi Bandung itu teman-teman, yang pada akhirnya juga ada pengurangan masa hukuman, dan itu luar biasa patut kita syukuri. Kita bisa melihatnya sebagai awal yang baik untuk kita bisa optimis memperjuangkan keadilan dan hingga pada akhirnya PMKC ini bisa mendapatkannya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, memang mengenai tindakan penganiayaan yang dialami oleh Pak Muhammad KC ini memunculkan banyak tanda tanya, banyak pertanyaan ya. Jadi menjadi sesuatu yang sangat lumrah kalau kemudian akan muncul banyak asumsi, banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya apalagi tadi disampaikan bahwa di sana katanya ada CCTV yang canggih, artinya kan semua gerak-gerik, semua aktivitas di dalam sana ya terpantau oleh mereka yang mengawasinya. Artinya kan itu bisa dilihat dong waktu kejadian, tetapi kenapa kemudian ya kita lihatnya sampai pada akhirnya PMKC itu babak belur seperti itu teman-teman. Dan apalagi waktu yang lalu itu kan ya beberapa hari kan PMKC ini tidak bisa dikunjungi ya. Tidak bisa dikunjungi karena waktu itu masa isolasi atau bagaimana teman-teman. Tapi itulah kenyataan-kenyataan yang kita lihat terkait dengan proses hukum yang dialami oleh Pak Muhammad KC. Sebenarnya mulai dari awal kita juga bertanya-tanya ketika PMKC ditangkapnya di Bali, lalu dibawa ke Jakarta, lalu kemudian dibawa lagi ke Ciamis. Nah inilah proses panjang yang PMKC lalui, yang PMKC alami terkait dengan proses hukumnya beliau. Dan karena itu mari kita doakan terus yang terbaik supaya ini pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar, supaya ini pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan dan keadilan untuk kita semua, terutama untuk Pak Muhammad KC. Jadi teman-teman, jangan lelah untuk berharap. Kita yakin bahwa pada akhirnya tangan Tuhan akan campur tangan dalam hal yang seperti ini. Pada akhirnya tangan Tuhan akan turut tangan dalam hal yang seperti ini untuk menyatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi. Kita percaya bahwa apa yang dialami oleh Pak Muhammad KC ini pada waktunya Tuhan nanti, ini akan menjadi satu momentum yang luar biasa untuk orang bisa mengenal mengenai kebenaran dalam Tuhan, untuk orang bisa mengerti tentang dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan hal ini sudah disaksikan oleh PMKC dalam nota pledoi beberapa waktu yang lalu itu, yang mana beliau menyampaikan bahwa kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tak mungkin yang bisa melewati malam itu. Tapi karena kuasa Tuhan, karena campur tangan Tuhan, ia bisa melewatinya. Inilah teman-teman yang saya pikir juga patut kita syukuri, dan itu luar biasa sekali. Jadi kepada teman-teman semuanya, kita doakan saja supaya upaya-upaya selanjutnya terkait dengan kuasa hukum ya ataupun keluarga PMKC yang terus berjuang, kita dukung dalam doa supaya pada akhirnya bisa mendatangkan keadilan. Itulah yang kita harapkan teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir itu. Kita doakan terus dan dukung terus tim kuasa hukumnya Pak Muhammad KC dalam doa. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai.